Selamat hari Minggu. Ya, hari Minggu adalah hari yang kita nantikan. Kenapa? Karena kita bisa berjumpa dengan teman-teman nih. Kalau yang ibadahnya langsung ke gereja. Tapi kalau yang lagi sakit dan sedang ibadah di rumah, kita juga tetap gembira dong, tetap senang karena kita bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau begitu siapa yang hari ini udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Selain itu juga nanti ada firman Tuhan ya. Siapa yang udah siap? Wah, udah siap semuanya. Kalau gitu ayo deh, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kita mau ibadah. Pimpin ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, berarti semua teman-teman di sini udah siap dong untuk memuji dan menyembah Tuhan? Wah, udah siap semuanya. Kalau gitu, ayo deh kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Yang semangat ya teman-teman, sebab begitu besar kasih Tuhan kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari lautan, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Wah, keren sekali nih Life Kids-nya. Kalau gitu semuanya harus lebih semangat lagi ya. Kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Let's go, let's go. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari lautan, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya apa? Dalamnya lebih dari lautan, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yeay! Nah, di sini siapa yang percaya kalau dirinya itu istimewa? Nah, karena kita itu miliknya Tuhan. Kita itu berharga banget di matanya Tuhan. Kalau gitu Keca mau ajak teman-teman semua nyanyi lagu Ku Istimewa ya. Udah siap belum? Kalau belum siap harus berdiri dulu. Renggangkan badannya, goyang pinggulnya. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa.
ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti isi firman-Mu dan melakukannya sehari-hari. Tuhan juga tolong Kiki Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang sebuah patung yang berupa anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel. Nah, kalian siapkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari siapkan Alkitab kita untuk kita bisa sama-sama membaca firman yang akan Koko bagikan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab Keluaran pasal 24 dan juga Keluaran pasal 32. Ketika Tuhan berada di Gunung Sinai, Ia memberikan beberapa peraturan khusus yang disebut sebagai 10 firman Allah kepada umatnya. Lalu Tuhan menyuruh Musa naik ke puncak gunung, supaya Tuhan dapat memberinya 10 hukum Allah yang tertulis pada loh-loh batu. Musa pergi selama 40 hari 40 malam. Wah, bayangkan adik-adik, lama sekali ya Musa berada di Gunung Sinai. Orang Israel terus menunggu Musa turun kembali dari puncak gunung. Akhirnya mereka menjadi jemu karena menunggu Musa. Sesungguhnya mereka bertanya-tanya apakah benar Musa akan kembali. Kemudian mereka mendatangi Harun untuk menanyakan hal ini. Harun, kata orang banyak itu, buatlah untuk kami ilah yang akan memimpin kami. Musa belum kembali. Pasti telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Apa yang seharusnya dikatakan Harun kepada orang-orang Israel tersebut? Ia seharusnya berkata, tidak, kita akan menunggu Musa kembali. Ia pasti sedang berbicara dengan Tuhan. Harun seharusnya mengatakan bahwa orang Israel harus percaya kepada Tuhan dan bersabar. Tetapi ia tidak melakukannya. Mungkin ia takut bangsa itu akan marah atau melukainya jika ia tidak melakukan seperti yang mereka minta. Harun melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengumpulkan perhiasan emas milik orang-orang Israel dan meleburnya di dalam api. Kemudian ia membentuk emas yang setelah dilebur tadi menjadi patung anak lembu. Orang-orang Israel mulai mengatakan bahwa anak lembu itulah Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Wah, adik-adik, ternyata orang-orang Israel telah melupakan bahwa sesungguhnya Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di tanah Mesir.
Ketika Harun melihat bahwa betapa senangnya orang-orang Israel itu dengan patung anak lembu emas itu, ia mendirikan sebuah mezbah di depan anak lembu itu. Ia mengatakan kepada orang banyak bahwa pada keesokan harinya akan ada hari raya bagi ilah yang baru. Wah, sulit membayangkan bagaimana Harun dan orang Israel begitu cepat melupakan satu-satunya Tuhan, Allah yang benar dan yang hidup. Dan keesokan pagi harinya, mereka bangun pagi-pagi dan mulai menyembah anak lembu emas. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada patung tersebut. Lalu mereka mengadakan pesta besar. Mereka makan dan minum serta menari-nari. Tuhan melihat apa yang sedang terjadi. Ia menyuruh Musa untuk segera turun dari gunung karena bangsa Israel telah berbuat dosa. Tuhan begitu marah karena anak lembu emas itu. Ia hendak membinasakan mereka semua. Akan tetapi Musa berdoa dan Tuhan mengabulkan doa Musa untuk bangsa Israel dan tidak membinasakan mereka. Musa turun dari gunung sambil membawa kedua loh yang telah ditulis 10 hukum itu oleh Tuhan. Ketika Musa semakin dekat dengan perkemahan bangsa Israel, ia mendengar nyanyian dan sorak-sorai yang keras. Kemudian Musa melihat patung anak lembu itu dan orang menari-nari di sekitarnya sebagai penyembahan. Musa menjadi begitu marah sehingga dilemparkannya kedua loh batu itu ke tanah dan dipecahkannya. Kemudian Musa mengambil anak lembu emas itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya orang Israel meminumnya. Musa ingin mengajarkan satu pelajaran untuk bangsa Israel. Ia tidak ingin mereka menyembah berhala atau ilah palsu lagi. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau melakukan hal yang buruk seperti itu?" Tapi Harun menjawab, "Jangan marah Musa, engkau sendiri tahu betapa jahatnya umat ini. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami ilah yang dapat memimpin kami." Sesuatu telah terjadi pada Musa, ia tidak akan kembali. Jadi aku menyuruh mereka membawa perhiasan emas mereka. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparnya ke dalam api, lalu jadilah lembu ini. Harun mencoba menyalahkan umat itu karena anak lembu ini. Adik-adik, memang kadang-kadang lebih mudah menyalahkan orang lain karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi Tuhan tahu hal yang sebenarnya. Lebih baik kita jujur dan menerima kesalahan apabila kita telah melakukan kesalahan. Berbohong atau menyalahkan orang lain hanya memperburuk keadaan. Dan Tuhan tidak menginginkan kita berbohong. Musa marah pada Harun dan bangsa Israel. Ia berdiri di pintu gerbang perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Banyak orang-orang dari bangsa Israel menyesali perbuatan mereka dan mereka berdiri datang kepada Musa. Tapi ada orang-orang yang tidak menyesal juga. Kira-kira sekitar 3.000 orang yang tidak menyesal tersebut kemudian mati dibunuh. Kemudian Musa kembali berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa orang-orang yang tersisa tersebut. Tuhan mengabulkan doa Musa, namun ia mendatangkan bencana kepada orang-orang tersebut sebagai hukuman karena mereka telah menyembah anak lembu emas itu. Nah, adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Ternyata jika kita mendahulukan atau menempatkan sesuatu atau seseorang lebih penting daripada Tuhan, maka kita sedang menyembah sesuatu atau orang tersebut. Atau dengan kata lain, kita sedang menempatkan Allah lain dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak membungkuk atau menyembah hal atau orang tersebut, seperti halnya bangsa Israel menyembah anak lembu emas tadi. Nah, adik-adik,
Allah lain itu dalam kehidupan kita itu bisa berupa seperti apa aja ya. Gadget atau handphone kita itu bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita, adik-adik. Saat perhatian kita hanya tertuju pada gadget dan handphone dan tidak menyediakan waktu untuk WPDA atau melayani Tuhan atau mungkin waktu bersama keluarga, nah handphone atau gadget kita itu bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita, adik-adik. Ayo coba kita periksa diri kita masing-masing. Seberapa besar perhatian kalian terhadap gadget atau handphone kita? Seberapa lama kalian dalam satu hari menghabiskan waktu untuk melihat ke gadget atau handphone kita dan seringkali melupakan waktu BPDA kalian, waktu berdoa kalian bersama Tuhan? Sekolah atau pelajaran kita juga bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita. Saat yang kita pentingkan hanya belajar terus tanpa mau kita menyediakan waktu untuk berdoa, BPDA dengan Tuhan. Jadi yang dipikirkan hanya pelajaran terus dan tidak mau sama sekali ibadah di Life Kids ataupun waktu bersama dengan Tuhan setiap hari dalam BPDA. Teman-teman kita juga secara tidak sadar mungkin bisa menjadi Allah lain buat kita. Di saat mereka membawa kita semakin jauh dari Tuhan, pada saatnya kita harus ibadah di Life Kids, mereka mengajak kalian bermain, kemudian mereka juga mengajak kalian melakukan hal yang tidak baik, yang melanggar firman Tuhan. Seperti itulah adik-adik. Jadi kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, adik-adik. Ada banyak Allah lain yang bisa menjauhkan perhatian kita kepada Tuhan saat ini. Selain yang tadi Koko udah contohkan dari gadget kita, atau pelajaran kita, atau teman-teman kita. Mungkin uang yang kita miliki, atau mainan yang kita miliki, ataupun hobi atau olahraga yang saat ini kita sedang lakukan, yang sedang kita senangi. Nah adik-adik, semua hal tersebut bisa menjadi Allah lain yang kita sembah dalam hidup kita kalau kita memandang itu lebih penting daripada Tuhan, daripada hubungan kita dengan Tuhan, daripada ibadah kita kepada Tuhan dan pelayanan kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Atau dengan kata lain, apakah ada satu hal atau seseorang yang lebih penting buat kalian daripada hubungan kalian dengan Tuhan saat ini? Ada banyak hal yang dapat datang di antara kita dengan Tuhan. Sesuatu yang lebih penting bagi kita daripada melayani dan belajar tentang Tuhan adalah sama seperti satu berhala. Kita perlu hati-hati adik-adik agar tidak membiarkan apapun menjadi berhala dalam kehidupan kita dan mendesak Tuhan keluar dari kehidupan kita. Kita bisa belajar dari kisah bangsa Israel di mana mereka menyembah anak lembu emas sebagai Allah buat mereka. Kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin bahwa tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan selain hanya Dia satu-satunya Allah yang kita sembah. Ayat tema kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Nah adik-adik, setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan yang tadi Koko bagikan, kita tahu bahwa Tuhan mengendaki bahwa nggak ada Allah lain di dalam hati kita, di dalam hidup kita yang lebih penting daripada Allah sendiri. Jadi mari kita periksa hati kita masing-masing, apakah ada Allah lain yang tadi Koko disebutkan yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan atau yang bisa menjadi prioritas dalam hati kita selain daripada Tuhan itu sendiri.
Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan Koko mau ajak kita semua berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang hidup Tuhan, satu-satunya Allah yang patut disembah dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau minta ampun jika dalam hidup kami, dalam hati kami menempatkan hal-hal yang lain yang lebih penting daripada Tuhan, yang lebih penting daripada hubungan kami dengan Tuhan. Mungkin waktu kami mau ibadah, kami disibukkan oleh hal-hal yang lain yang Tuhan yang membuat kami tidak jadi ibadah. Yang pada saat waktu kami akan berPDA, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, kami disibukkan oleh hal-hal lain Tuhan, yang mengganggu pikiran kami, yang mau mengganggu fokus kami kepada Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah buat kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sini Koko mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada dan dipastikan dalam keadaan sehat. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di KSIA Bethlehem Surya Kencana di jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore, juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di Gedung C4 Tunan Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di tiga tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi, jangan lupa kartu yang dibawa dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti, jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan dihitung berdasarkan kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info yang ada di grup WhatsApp Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Demikian info yang dapat saya sampaikan. See you di onsite adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.